Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pembelajaran PKN di bab 6, yaitu tentang ancaman integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saksikan video kami selengkapnya. Pada kesempatan kali ini dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran PKN di bab 6, yaitu ancaman integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di bab 6 kali ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas dan pelajari bersama. Di antaranya yang pertama ancaman terhadap integrasi nasional, yang kedua ancaman di bidang Dipoleksos Budhankam, dan yang ketiga ataupun yang terakhir keikutsertaan masyarakat ataupun warga negara dalam menghadapi ancaman daripada integrasi nasional. Baik, langsung saja kita beralih ke subbab yang pertama, yaitu tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang letaknya sangat strategis. Mengapa tidak? Karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga letak Indonesia yang sangat strategis ini memungkinkan negara-negara lain untuk mengancam keselamatan ataupun kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan peta yang ada di layar ini. Kalian bisa lihat kan bahwasanya Indonesia itu berada pada posisi silang yang sangat strategis. Posisi ini dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Indonesia sendiri tidak hanya memiliki potensi daripada aspek kewilayahan saja, namun ada beberapa aspek-aspek lainnya yang dapat menjadi ancaman integrasi nasional. Misalnya saja dalam aspek kehidupan. Yang pertama, ideologi Indonesia berpaham komunis dan liberalisme. Kemudian yang kedua, ekonomi Indonesia bersistem sosialis dan kapitalis. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia berada pada masyarakat sosialis dan individualis. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan ancaman bagi lahirnya integrasi nasional. Selanjutnya, apa sih yang menjadi ancaman bagi negara Republik Indonesia ini? Ancaman dalam integrasi nasional dapat berupa ancaman dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Biasanya ancaman ini lahir ketika adanya ancaman-ancaman yang bersifat militer dan non-militer. Kalian tahu gak sih ancaman militer dan ancaman non-militer? Kalau begitu, simak video kita selengkapnya. Oke, yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang terjadi dan timbul dari kekuatan bersenjata yang dilansir mampu untuk menghancurkan kedaulatan sebuah bangsa. Ancaman militer terbagi menjadi dua bagian, yaitu ancaman militer yang terjadi dan timbul dari dalam negeri dan ancaman militer yang timbul dari luar negeri. Ancaman militer yang timbul dari dalam negeri misalnya saja sabotase, kemudian terorisme, dan konflik horizontal. Sedangkan ancaman militer yang terjadi dan timbul dari luar negeri diantaranya ada spionase, kemudian ada inflasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ancaman non-militer. Berbeda dengan ancaman militer, kalau ancaman militer tadi menggunakan senjata dalam kemampuan untuk menghadapi suatu musuh, untuk menghancurkan suatu kedaulatan negara. Sedangkan ancaman non-militer berarti ancaman yang timbul dari kekuatan dan kemampuan fisik yang tidak tercampur tangan oleh kekuatan senjata lainnya. Namun, ancaman ini juga sangat membahayakan bagi kehidupan dan kedaulatan bangsa kalau dibiarkan. Ancaman non-militer dikarenakan adanya pengaruh teknologi yang globalisasi yang secara tidak langsung menjadikan warga negara itu melakukan pergaulan bebas tanpa sekat. Contoh ancaman non-militer diantaranya yang pertama gaya hidup yang kebarat-baratan, kemudian yang kedua tidak mencintai produk sendiri, yang ketiga tidak membeli produk sendiri, tidak menggunakan produk sendiri, dan lain sebagainya merupakan salah satu contoh daripada ancaman non-militer. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi akan persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita itu harus mencintai produk kita sendiri dengan mempergunakan dan membeli produk dalam negeri.
Subbab yang kedua, bagian B. Ancaman di bidang Ipolexos Budhanka. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negeri, kebutuhan wilayah, negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau militer memiliki karakter yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu dengan bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer karena ancaman ini berdimensi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia lihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Kedua, ancaman di bidang politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial. Yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya, tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya memengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan ke negara kita. Ke depan, untuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi rintangan batas teritorial negara. Nah, ancaman kedaulatan Indonesia dalam di bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang kesatu, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya.
Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditegakkan. Untuk bagian C atau terakhir, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas, rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara di dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton.